Pemirsa, kali ini saya mencoba memberikan keilmuan berkaitan dengan breeding. Hal-hal apa saja yang perlu kita cermati agar supayanya dalam ternak breeding ini, khususnya kambing, kita bisa berhasil, terus kemudian menjadi satu hal yang memang kita inginkan pada intinya kepada setiap peternak dimanapun berada, karena kesuksesan dalam berusaha itu menjadi satu nilai yang puas dan kemudian menjadi satu nilai yang mengembangkan buat diri kita semuanya. Pertama, hal-hal apa saja sih, kendala-kendala apa saja sih dalam berbreeding? Yang pertama yaitu berkaitan dengan pengadaan pakan yang cenderung memang berbeda dengan penggemukan. Karena apa? Breeding ini berbeda. Kalau penggemukan itu sifatnya pemberian makanannya itu kan pakanan jadi, pakanan silase dan murni silase daun singkong, konsentrat, DDGS. Sedangkan breeding ini kan cenderungnya lebih banyak pengadaan makanan segar, hijauan. Yang kedua, berkaitan dengan breeding adalah breeding ini merupakan ternak yang fokusnya adalah menghasilkan anak, dan sedangkan indukannya itu kita fokuskan berkaitan dengan produksi susu, karena dua hal ini yang paling penting dalam keberhasilan berbreeding. Yang ketiga, berkaitan dengan breeding ini fokusnya berkaitan dengan pakanan segar dan hijau-hijauan yang intinya kaya dengan vitamin, karena produksi susunya kita penting agar supayanya susu melimpah dan agar supayanya dalam pertumbuhan anak ini tidak terhambat. Ini penting sekali dalam berbreeding. Berarti ini perlu kita pahami bersama kepada peternak breeding dimanapun berada. Yang keempat adalah pemilihan indukan yang berkualitas. Jangan terfokus pada besar atau gemuk badan indukan, karena belum tentu yang besar dan postur tubuhnya gemuk itu adalah indukan yang berkualitas. Berkaitan dengan tanda-tanda seperti apa sih indukan yang bagus itu, sebenarnya kita juga harus paham. Untuk pemula, kalau memang kesulitan untuk mencari ciri-ciri indukan breeding yang bagus, sebaiknya tanya-tanya kepada pedagang atau orang yang ahli di sekitar Anda, agar supayanya kita benar-benar bisa memilih indukan ini memiliki postur tubuh yang ideal. Terus kemudian kalau ngomong besar ya tetap besar, tapi gemuk itu tidak terlalu gemuk lah. Terus kemudian putingnya itu juga harus diperhatikan, putingnya itu harus simetris, dua-duanya harus besarnya sama. Terus kantong susunya juga memiliki kantong susu yang besar, agar supaya produksi susunya kita bisa lihat bahwa ini mampu bisa menghasilkan produksi susu yang melimpah. Terus berkaitan dengan breeding juga perlu kita perhatikan adalah kandang. Yang pertama, memang banyak orang suka kandang, terserah mau kandang koloni, kandang individu, atau kandang umbaran, tergantung pemirsa dimanapun berada milih yang mana, karena semuanya memiliki hal-hal yang memiliki nilai-nilai kelebihan masing-masing. Setiap orang memiliki kecenderungan masing-masing. Ada yang suka individu, ada yang suka koloni, ada yang suka umbaran. Artinya ini silahkan dipilih. Berkaitan kandang individu, kelebihannya itu adalah mudah dalam memantau perkembangan indukan dari satu indukan ke indukan yang lain, terus kemudian memudahkan untuk memantau anaknya. Terus kemudian juga kita juga bisa mengatur pemberian makanan ke setiap indukan satu dengan indukan yang, karena biasanya kalau di individu itu memang ada yang suka rakus, ada yang tidak, terus ada yang suka ini, ada yang suka itu. Nah, ini kita bisa menentukan mana makanan yang disukai oleh kambing tersebut sebelum semuanya, artinya suka dengan makanan yang kita sediakan apapun itu. Ini perlu juga diperhatikan, artinya ini kelebihan secara mendasar lah kepada kambing yang sifatnya individu. Terus kemudian kalau kambing koloni, kandang koloni ini yang pertama sekali yang perlu pemirsa pahami, kandang koloni ini adalah kandang yang merupakan kandang yang murah
tidak memerlukan biaya banyak, berbeda dengan kandang individu. Kalau koloni ini memang tanpa sekat, tidak memerlukan banyak kayu, dan ini menjadikan nilai ekonominya, nilai kosnya itu lebih ringan ketimbang kandang individu. Terus kemudian kelebihan kandang koloni ini, kita mengibaratkan kambing itu berada di alam yang bebas, liar, bisa lari ke sana kemari, terus kemudian bisa beradaptasi dengan kambing yang lain, bisa bermain, bisa kalau bahasanya kita itu bisa bercanda-canda sini sana sini. Kalau makan juga kan kalau rame itu kan menyenangkan. Biasanya kalau kandang individu itu memang kambingnya cenderung rakus, terus kemudian semua apapun makanan yang kita berikan itu cenderung lebih banyak habisnya ketimbang sisanya. Ini kelebihan kandang koloni. Dan yang perlu diperhatikan kalau bentuknya kandang koloni ini, karena kita adalah bentuknya breeding, sebaiknya kandang peternak dimanapun berada ini kalau bikin kandang koloni tetap bikin kandang sumputan, artinya ada ruang-ruang tersembunyi yang bisa dimasuki anak. Maksudnya apa? Agar supaya ketika memasuki musim kawin atau ada satu indukan atau dua indukan yang minta kawin, biasanya kan itu cenderung ribut. Nah, ini kalau yang anaknya yang masih kecil 1 bulan 2 bulan ini, biar supayanya lari dan bersembunyi tidak terinjak-injak oleh betina atau pejantan yang sedang memasuki musim kawin. Ini perlu juga diperhatikan. Terus selanjutnya kandang umbaran. Kandang umbaran ini hampir sama dengan kandang koloni. Yang membedakan adalah kandang umbaran itu ada yang diberi panggung, ada yang tidak. Tetapi pada dasarnya kandang umbaran itu berfokus pada lantai tanah. Lantai tanah, tidak ada lantai kayu, ya tidak ada tempat tidur. Kalau mau dikasih tempat tidur berarti itu tergantung pemiliknya, artinya amben untuk tidur itu diberikan atau tidak tergantung pemiliknya. Kalau kandang umbaran itu cenderung memang sangat mirip dengan habitat asli, yaitu liar. Nah, ini memungkinkan kambing besar kecil itu lebih sehat karena lari sana sini, dan biasanya ukuran kandang umbaran itu lebih besar daripada kandang koloni. Terus berkaitan dengan kesehatan. Pada dasarnya kandang koloni, kandang individu atau umbaran ini memiliki kekurangan masing-masing lah, yang pada dasarnya berkaitan dengan kesehatan. Baik itu koloni, individu atau umbaran, semuanya tetap bisa terserang penyakit, baik itu penyakit kutuan, penyakit kudis, terus kemudian penyakit masuk angin, mencret dan lain sebagainya. Itu semuanya, tiga-tiganya pilihan itu tetap, artinya tidak ada yang sempurna, tidak ada yang paling bagus, semuanya tergantung kita sendiri dalam menjaga kesehatan ternak kita. Yang pada umum sering dialami oleh ternak kita itu pertama adalah mencret, terus sakit mata, kudisan, kutuan, masuk angin, mabok, keracunan, itu biasa sering terjadi. Tetapi kalau memang peternak pemula atau kita semuanya lah, bukan pemula ahli, ya intinya kita sejak awal menyediakan atau mengantisipasi agar supaya penyakit-penyakit tersebut tidak terjangkit pada ternak kita. Karena kita menginginkan pasti sekelain kambing kita sehat, kambing kita gemuk-gemuk, kambing kita itu banyak, juga kambing kita ini dapat menjadi penghasilan yang menyenangkan bagi kita. Karena ternak yang sehat, kambing yang sehat, kambing yang banyak itu pasti menyenangkan buat kita semuanya, apapun itu. Karena setiap orang berternak pasti menginginkan hal yang sesuatu yang sempurna, yang baik dan sukses. Terus kemudian cara bagaimana sih agar berternak breeding ini sukses? Yang pertama, cukupi dulu pakan yang berkualitas. Ya, kalau 70 untuk breeding itu 70% hijauan, terus 30% itu boleh lasi-lasi atau makanan yang lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk semuanya dimanapun berada, ini yang terpenting adalah siapkan obat dari awal. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Terus selanjutnya, kalau memang memiliki lahan atau yang cukup, sebaiknya kandang individu, koloni atau umbaran itu lebih luas daripada umumnya. Karena kita
berpikir tentang anak, berpikir tentang kesehatan dan lainnya. Kalau memang lahannya sempit atau terbatas, ya cukup dengan ukuran yang normal yang umumnya sesuai dengan kandang breeding, baik itu kandang koloni, umbaran ataupun kandang individu, karena setiap ukuran pasti ada memiliki berbeda-beda. Silahkan lihat di playlist, ada lengkap ilmu peternakan, itu dicek semuanya. Mudah-mudahan peternak dimanapun berada bisa puas. Terus yang nomor 4 perlu juga diperhatikan adalah sirkulasi udara. Ini kandang juga jangan sampai kita sangat sempit terus kemudian sirkulasi udaranya terbatas, ini jangan. Tapi bagaimanapun kandang itu walaupun sempit tapi sirkulasi udaranya lancar. Terus kemudian tetap usahakan adanya sinar matahari yang masuk, atau yang entah itu dari depan atau itu dari belakang. Artinya sinar matahari ini kita memang butuh, kalau apalagi yang berkaitan kandang individu atau kandang yang sifatnya hanya koloni tetapi masih di dalam kandang, karena kita butuh juga, hewan butuh sinar matahari agar supayanya kambing, ternak kita bisa sehat. Kalau toh kemudian susah untuk mendapatkan sinar matahari pada saat di kandang, ya minimal 1 minggu sekali ternak kita itu dilepas liarkan kurang lebih 7 jam lah. Mudah-mudahan itu bisa membantu kambing kita itu selain sehat, ya semuanya kita menginginkan bukan hanya sehat lah, tapi bahagia. Karena kita bahagia, ternak kita bahagia, pasti artinya bisa mendapatkan kesehatan yang baik. Mudah-mudahan hal ini buat peternak dimanapun berada sebagai semangat kita agar supayanya dalam berternak breeding bisa sejak awal mengantisipasi dan belajar agar supayanya sukses. Yang pertama adalah kita kalau dalam berternak jangan takut bayangan, jangan takut rugi, ataupun jangan takut kurangan modal. Sedikit banyaknya modal kita untuk berbreeding, asal kita niat dan benar-benar tekun, mudah-mudahan bisa berhasil. Seperti hanya banyak yang contoh yang sering saya liput, dan semangat untuk peternak dimanapun berada sukses.